Baik, selamat malam Bapak dosen dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 14 akan memaparkan materi tentang standar praktik profesi audit internal dan kode etik. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Igede Wahyu Kusuma, absen 12. Yang kedua, Martin Amaki, absen 14. Baik, materi yang pertama, kode etik audit internal. Menurut IIA, kode etik merupakan prinsip-prinsip dan harapan yang memadu perilaku individu dan organisasi dalam melaksanakan kegiatan audit internal. Kode etik tersebut merupakan syarat dan harapan minimal. Tujuan IIA mengatur kode etik adalah untuk mendorong terwujudnya budaya etis dalam profesi audit internal. Selanjutnya, prinsip-prinsip. Yang pertama, integritas akan membangun kepercayaan terhadap auditor internal sehingga dapat memberikan dasar keyakinan atas penilaian yang dilakukan. Yang kedua, auditor internal menunjukkan objektivitas profesional yang tinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi terkait aktivitas dan proses yang sedang diperiksa. Audit internal menilai secara seimbang atas semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam memutuskan. Yang ketiga, auditor internal menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang mereka dapat dan tidak membuka informasi tersebut tanpa kewenangan yang jelas, kecuali terdapat kewajiban hukum dan profesional yang mengharuskan untuk melakukannya. Yang keempat, auditor internal menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas-tugas audit internal. Baik, selanjutnya aturan perilaku. Yang pertama itu integritas. Auditor internal harus melaksanakan pekerjaan secara jujur, hati-hati, dan bertanggung jawab. Yang kedua itu objektivitas. Auditor internal tidak boleh terlibat dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat atau patut diduga dapat menghalangi penilaian secara adil. Yang ketiga, kerahasiaan. Auditor internal harus berhati-hati dan dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh selama melaksanakan tugas. Yang keempat, kompetensi. Auditor internal hanya terlibat dalam pemberian layanan yang sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dimilikinya. Baik, materi selanjutnya standar praktik profesi audit internal. Walaupun perbedaan dapat mempengaruhi praktik audit internal pada setiap lingkungannya, kepatuhan terhadap standar internasional praktik profesional audit internal dari IIA selanjutnya disebut standar, merupakan hal yang esensial dalam pemenuhan tanggung jawab audit internal dan aktivitas audit internal. Standar IIA dirancang untuk yang pertama, menguraikan prinsip dasar yang menggambarkan pelaksanaan audit internal. Yang kedua, memberikan suatu kerangka kerja dalam melaksanakan dan meningkatkan nilai tambah audit internal secara luas. Yang ketiga, menetapkan dasar untuk mengevaluasi kinerja audit internal. Yang keempat, mendorong peningkatan proses dan operasional organisasi. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya, standar atribut audit internal. Tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab. Tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab aktivitas audit internal harus didefinisikan secara formal dalam suatu piagam audit internal dan harus sesuai dengan definisi audit internal, kode etik, dan standar. Kepala audit internal harus mengkaji secara periodik piagam audit internal dan menyampaikan kepala manajemen, senior, dan dewan untuk memperoleh persetujuan. Pengakuan terhadap definisi audit internal, kode etik, dan standar pada piagam audit internal bersifat wajib. Definisi audit internal, kode etik, dan standar harus dinyatakan pada piagam audit internal. Kepala audit internal harus mendefinisikan definisi audit internal, kode etik, dan standar organisasi manajemen, senior, dan dewan. Independensi dan objektivitas. Aktivitas audit internal harus independen dan auditor internal harus objektif dalam melaksanakan tugas. Independensi organisasi. Kepala audit internal harus bertanggung jawab kepala audit level dalam organisasi yang memungkinkan aktivitas audit internal dapat melaksanakan tanggung jawab internal langsung dengan dewan. Kepala audit internal harus berkomunikasi dan berinteraksi langsung dengan dewan.
Objektivitas individual. Audit internal harus memiliki sikap mental, tidak memihak dan tanpa kepasangkan, serta senantiasa menghindarkan diri dari kemungkinan timbulnya pertengkaran kepentingan. Kendala terhadap independensi atau objektivitas. Jika independensi atau objektivitas terkendala, baik dalam fakta maupun dalam penampilan, detail dari kendala tersebut harus diungkapkan kepada pihak yang berwenang. Kecakapan dan kecermatan profesional. Penugasan harus dilaksanakan dengan menggunakan keahlian atau kecakapan dan kecermatan profesional. Audit internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kecermatan profesional. Auditor internal harus menggunakan kecermatan dan keahlian sebagai diharapkan dari seorang auditor internal yang cukup hati-hati dan kompetensi. Perkembangan profesional yang berkelanjutan. 11. Persyaratan program asuransi dan peningkatan kualitas. Program asuransi dan peningkatan kualitas harus mencakup baik penilaian internal maupun eksternal. Berikutnya, kinerja auditor internal. Standar kinerja menggambarkan sifat kegiatan audit internal yang memberikan kriteria kualitas terhadap layanan yang dapat diukur. Yang pertama, mengelola aktivitas audit internal. Kepala audit internal harus mengelola aktivitas audit internal secara efektif untuk meyakinkan bahwa aktivitas tersebut memberikan nilai tambahan bagi organisasi. 2. Perencanaan. Kepala audit internal harus menyusun perencanaan berbasis risiko untuk menetapkan prioritas kegiatan aktivitas audit internal sesuai dengan tujuan organisasi. 3. Komunikasi dan persetujuan. Kepala audit internal harus berkomunikasikan rencana aktivitas audit internal dan kebutuhan sumber daya termasuk perubahan interaksi yang signifikan kepada manajemen, senior, dan dewan untuk dikaji dan disetujui. 4. Pengolahan sumber daya. Kepala audit internal harus memastikan bahwa sumber daya audit internal telah sesuai, memadai, dan dapat digunakan secara efektif dalam rangka pencapaian rencana yang telah disetujui. 5. Kebijakan dan prosedur. Kepala audit internal harus menetapkan kebijakan dan prosedur untuk mengarahkan atau memantau aktivitas audit internal. 6. Koordinasi. Kepala audit internal harus berbagi informasi, mengkoordinasikan kegiatannya, dan mempertimbangkan penyadaran terhadap hasil pekerjaan penyediaan jasa asuransi dan konsultasi eksternal dan internal lain untuk memastikan bahwa lingkup penugasan telah sesuai dan meminimalkan duplikasi aktivitas. 7. Laporan kepada manajemen senior dan dewan. Kepala audit internal harus melaporkan secara periodik tujuan, kewenangan, tanggung jawab, dan kinerja aktivitas audit internal terhadap perencanaan dan kesesuaiannya dengan kode etik dan standar. 8. Sifat dasar pekerjaan. Aktivitas audit internal harus melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi peningkatan proses tata kelola, pengelolaan risiko, dan pengendalian organisasi dengan menggunakan pendekatan yang sistem teratur, terbaris, risiko. 9. Tata kelola. Aktivitas audit internal harus menilai dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses tata kelola organisasi. 10. Manajemen risiko. Aktivitas audit internal harus mengevaluasi aktivitas
dan memberikan kontribusi pada peningkatan proses pengelolaan risiko. 11. Perencanaan penugasan. Auditor internal harus menyusun dan mendokumentasikan rencana untuk setiap penugasan yang bercakup tujuan penugasan, ruang lingkup waktu, dan alokasi sumber daya. 12. Pertimbangan perencanaan. Dalam merancangkan penguasaan, auditor internal harus mempertimbangkan yang pertama di sini ada strategi dan sasaran dari kegiatan yang sedang direview dan mekanisme yang digunakan dalam mengendalikan kinerja. Yang kedua, risiko signifikan atas sasaran sumber daya dan operasi aktivitas yang direview dan bagaimana menurunkan dampak risiko tersebut sampai pada tingkat yang dapat diterima. Dan yang terakhir, kecukupan dan efektivitas tata kelola, pengelolaan risiko, dan proses pengendalian dibandingkan dengan kerangka atau modal yang relevan, peluang untuk meningkatkan secara signifikan proses tata kelola, pengelolaan risiko, dan pengendalian. 13. Tujuan penugasan. Tujuan harus ditetapkan untuk setiap penugas. 14. Ruang lingkup ruangan. Saya ulangi, 14. Ruang lingkup penugasan. Ruang lingkup penugasan yang ditetapkan harus memadai untuk mencapai tujuan penugasan. 15. Alokasi sumber daya. Penugasan auditor internal harus menentukan sumber daya yang sesuai dan memadai untuk mencapai tujuan penugasan berdasarkan evaluasi atas sifat dan tingkat kompleksitas setiap penugasan, keterbatasan waktu, dan sumber daya yang dapat digunakan. 16. Program kinerja penugasan. Auditor internal harus menyusun dan mendokumentasikan program kerja untuk mencapai tujuan penugasan. 17. Pelaksanaan penugasan. Auditor internal harus mengidentifikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan. 18. Pengidentifikasi informasi. Auditor internal harus mengidentifikasikan informasi yang memadai, handal, relevan, dan berguna untuk mencapai tujuan penugasan. 19. Analisis dan evaluasi. Auditor internal harus mendasarkan kesimpulan dan hasil penugasannya pada analisis dan evaluasi yang sesuai. 20. Pendokumentasi informasi. Auditor internal harus mendokumentasikan informasi yang memadai, handal, relevan, dan berguna untuk mendukung kesimpulan dan hasil penugasan. 21. Supervisi penugasan. Setiap penugasan harus disupervisi dengan tepat untuk memastikan bahwa sasaran tercapai, kualitas terjamin, dan staf tereduksi. 22. Komunikasi hasil penugasan. Auditor internal harus mengkomunikasikan hasil penugasan. Kriteria komunikasi harus mencakup tujuan, ruang lingkup, dan hasil penugasan. 23. Kualitas komunikasi. Komunikasi yang disampaikan harus akurat, objektif, jelas, ringkas, konstruktif, lengkap, dan tepat waktu. 24. Kesalahan dan kealpaan. Jika komunikasi akhir mengandung kesalahan dan kealpaan, kepala audit internal harus mengkomunikasikan informasi yang telah dikoreksi kepada semua pihak yang sebelumnya telah menerima komunikasi asli. 25. Penggunaan frasa dilaksanakan sesuai dengan standar internasional, praktik profesional auditor internal. Menyatakan bahwa hasil penugasan dilaksanakan sesuai dengan standar internasional, praktik profesional audit internal dapat dilakukan hanya jika didukung dengan hasil program asuransi dan peningkatan kualitas.
26. Pengungkapan atas penugasan yang tidak patuh terhadap standar. Apabila ketidakpatuhan terhadap kode etik atau standar kepatuhan suatu penugasan dikomunikasi, hasil penugasan harus mengungkapkan. 27. Penyampaian hasil. Penugasan kepala audit internal harus mengkomunikasikan hasil penugasan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 28. Pemantauan perkembangan. Kepala audit internal harus menetapkan dan memelihara sistem untuk memantau disposisi atau hasil penugasan yang telah dikomunikasikan kepada manajemen. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, waktu dan kesempatan kami persilakan. Terima kasih.